Saudara-saudara, saya ingin menyapa dulu saudara-saudara, jemaat, orang beriman, dimanapun berada, secara khusus bagi yang ada di Barito Selatan, bagi yang ada di Barito Utara, Barito Timur, Murung Raya, Pulang Pisau, Kapuas, Kota Waringin Timur, dan Kota Waringin Barat. Semoga saudara-saudara semua masih tetap setia untuk mengikuti acara ini. Kembali kepada era berjalan bersama dengan Allah. Apa yang membuat era berjalan bersama dengan Allah yang dialami oleh umat Israel dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 ini menarik, saudara-saudara? Yang pertama, era di mana umat diberi kesempatan untuk bertumbuh dalam proses. Bertumbuh dalam proses. Berorientasi pada proses. Bukan berorientasi pada tujuan. Ada banyak orang Kristen yang sampai hari ini masih berpikir, pengen segera ini berlalu secepat mungkin. Sehingga tidak jarang karena ambisinya ingin segera berlalu, tekanan, stres, depresi bisa terjadi karena toh pada akhirnya keinginannya untuk segera melihat ini berlalu tidak terwujud-wujud begitu. Malah semakin lama menunggu vaksin, kapan ada vaksin COVID-19, toh menurut beberapa ahli kemungkinan vaksin itu akan bisa efektif 2 tahun ke depan. Dan itu berarti saudara-saudara, era berjalan bersama Allah, terutama buat kita di masa pandemi adalah era di mana kita harus mempersilahkan diri kita untuk dibawa Allah berproses, menghayati perjalanan kita di masa-masa new normal seperti ini, di masa-masa tatanan dunia baru seperti ini. Kita diminta untuk senantiasa mempersilahkan Allah menuntun kita di depan. Tapi cara pandang yang baru, bukan cara pandang di mana kalau gitu biar Allah saja yang berjalan, kami sih tinggal ikut saja lihat apa yang Allah. Tidak. Cara pandang yang baru adalah ternyata kita juga harus melangkah bersama dengan Allah. Berinisiatif untuk melangkah. Inisiatif melangkah atau berjalan bersama dengan Allah pada akhirnya bukan karena Allah yang mendorong kita untuk melangkah, tapi karena kita yang menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk berproses di dalam situasi ini adalah kita bangun dan kita berjalan dengan menatap Allah yang berjalan di depan kita. Sebagaimana bacaan kita tadi dikatakan, Allah berjalan di depan dalam tiang awan ketika siang hari dan dalam tiang api ketika malam hari. Ini menarik. Yang menarik dari era berjalan bersama dengan Allah yang dialami oleh umat Israel adalah ketika mereka menyadari bahwa Allah membawa mereka berputar-putar, berarti itu berproses dalam kehidupan mereka. Ternyata mereka juga diminta untuk melihat Allah di depan. Bahwa Allah yang di depan adalah Allah yang lebih tahu apa yang terjadi tentang masa depan. Bahkan ada pemikiran, beberapa teolog mengatakan bahwa Allah justru harus hadir dari masa depan, datang ke masa kini untuk membawa kita berpengharapan. Namun berpengharapan di sini bukan berpengharapan yang kita pahami sebagai pengharapan yang kosong. Pengharapan di sini adalah pengharapan yang konkret untuk kita tetap melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi melihat orang-orang di sekitar kita, bahkan ada orang di depan kita. Saya membayangkan ribuan umat Israel berjalan melangkah. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi berapa jam ini, apa yang terjadi hari esok, karena di depan mereka cuma ada padang gurun, bukit, dan lain-lain. Tapi mereka tetap melangkah karena mereka melihat Tuhan berjalan di depan. Dan ketika mereka melangkah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di situ juga mereka mengalami pertumbuhan. Kenapa? Karena solidaritas mereka sebagai umat semakin ditingkatkan. Ketika mereka berjalan, mereka tidak berjalan sendiri, tapi mereka berjalan dengan sesamanya, berjalan dengan teman-temannya, berjalan dengan mereka yang sama-sama menggumuli hal ini. Di sini saudara-saudara, kita juga diingatkan sebagai gereja, bahwa gereja harus punya cara pandang baru. Cara pandang baru adalah ketika gereja harus berjalan bersama dengan orang-orang yang menderita di masa pandemi ini. Kita harus melangkah ke depan dengan semangat solidaritas, berjalan
memandang dan melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, tapi sekaligus berpengharapan bahwa Allah sebagai tiang api dan tiang awan akan tetap ada di depan kita, berjalan bersama-sama. Itu berarti saudara-saudara, berjalan bersama Allah berarti merubah cara paham kita, cara pandang kita, pemahaman kita tentang apa yang akan kita hadapi ke depan. Bahwa tantangan pasti ada. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berlalu, tetapi saudara-saudara, kita melangkah berjalan bersama dengan Allah dan kita memahami bahwa seberat apapun yang akan kita hadapi, kita tetap sadar kita punya panggilan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Melangkah bersama Allah berarti melangkah tapi sekaligus menghadirkan kehidupan bagi orang lain. Karena ketika Allah berjalan di depan, kehidupan pasti Allah jaminkan bagi setiap orang yang bergantung kepadanya. Ketika kita berjalan bersama dengan Allah, maka kita juga saudara-saudara punya tanggung jawab mendatangkan kehidupan bagi sesama. Merawat kehidupan, memberi kehidupan. Gereja hadir untuk memberi kehidupan. Di masa pandemi ini, di masa-masa era new normal ini, satu-satunya jalan untuk menata kehidupan adalah mengikuti protokol dari pemerintah sebagai wakil Allah. Tetap memandang bahwa ada orang lain yang harus kita perhatikan, orang-orang rentan. Mereka juga perlu berjalan bersama Allah. Mereka juga memerlukan Allah. Perhatian kita bukan sekedar memperhatikan mereka, bahwa mereka membutuhkan tangan kita. Tapi mungkin dengan tidak menyebarkan penyakit ini kepada sesama, kita juga sudah memelihara kehidupan ketika Allah berjalan bersama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun berada, ternyata berjalan bersama Allah berarti juga bekerja bersama Allah untuk memasuki babak hidup baru, tapi yang membangun. Bukan membangun diri kita sebagai gereja, tapi juga membangun sesama kita. Membangun dunia ini menjadi lebih baik. Itu tanggung jawab Bapak Ibu dan saya. Semoga Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu oh Tuhan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur.
Saya ajak kita semua, Bapak Ibu, pemirsa, saudara-saudara dimanapun berada, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk suara jemaat yang boleh Engkau hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Kami, jemaat GPIB Ebenezer Palangkaraya, diberi kesempatan untuk berbagi, untuk menyatakan kehendak Allah, bahwa Allah berjalan di depan kami. Dan ketika Allah berjalan di depan kami, maka kehidupan harus tetap terjaga. Ketika Allah di depan kami, bukan berarti Allah tidak memberikan kami tantangan dan pencobaan. Tapi Allah justru memberikan kami tantangan lewat pandemi ini, lewat COVID-19. Bahwa COVID-19 ini adalah bagian yang harus kami hadapi. Sebagai bagian di mana kami akan bertumbuh dan bisa menghadirkan kehidupan. Kami akan berjalan di depan. Kami akan berjalan di mana Allah berjalan di depan kami. Kami akan menatap Allah, tapi sekaligus menatap pengharapan bahwa tantangan demi tantangan akan kami hadapi, sekaligus kami lewati. Tuhan memberkati kami semua, saudara-saudara jemaat yang ada di Barsel, Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur, Murung Raya, Pulang Pisau, Kapuas, Kota Waringin Timur, dan Kota Waringin Barat. Bahkan dimanapun berada, kiranya kami boleh menjadi pribadi yang siap berjalan bersama Allah di tengah-tengah era new normal atau tatanan baru ini. Siap menjadi gereja yang merawat kehidupan dan memberi kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara-saudara, acara Suara Jemaat. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dalam program yang sama hanya di Jurnal TV. Tuhan memberkati kita semua.